بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas Bang Bukopin S. Parman Selipi, Jakarta Barat, semuanya jamaah solat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya? Panjenengan sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada siang hari ini di tanggal 3 Rajab. Udah tanggal 3 Pak? 3 Rajab 1441 Hijriah, atau bertepatan tanggal 15 ya? Ya, 15 Februari 2021. Jadi kalau dihitung Ramadan insyaallah tinggal sekitar 56 atau 57 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allah hantarkan, Allah pertemukan kita sehat walafiat semuanya sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Syukur, puji tentunya tidak pernah lupa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada siang hari ini, mari jamaah kita kembali sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Semoga kelak kita nanti diakui menjadi pengikutnya dan umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kajian zuhur kali ini adalah ta'zim ashhurul hurum, mengagungkan bulan-bulan yang mulia. Kita sudah berada di bulan Rajab, ini tanggal 3 ya. Dan ini berarti Rajab juga termasuk daripada bulan-bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Disebut dengan mufradnya itu haram. Makanya Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia. Jamak dari haram hur. Karena dia ashur itu adalah bentuk fululer, bentuk jamak.
ya, mufradnya syahrun, itu 1 bulan. Kalau ashur beberapa bulan. Ya, sebagai landasan teologis atau dalil dari Al-Quran tentang materi atau topik kita kali ini adalah panjenengan, kita bisa buka dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 dan 37. Saya bawakan ini kopinya tafsir Taisir Kalam Ar-Rahman, yaitu tafsir As-Sa'di, ya, 3 jilid. Mohon maaf, tafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, imam dan masjid khatib Masjid Nabawi. Saya bawakan kopinya karena bukunya Ustaz 1 jilid hampir 2 kali ini tebalnya. Tas saya nggak muat Pak. Ya, ada 3 jilid saya beli di Masjid Nabawi di kota Madinah beberapa tahun yang lalu. Ya, tafsir Taisir Kalam Ar-Rahman, ya. Nanti kita akan bedah pelajaran dari ayat tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah nama bilangan bulan, ya, iddatasy syuhur, nama jumlah bulan itu, indallahi di sisi Allah itu 12 syahra, ada 12. Berapa Pak? 12. Fi kitabillah, sudah Allah tentukan dulu di Lauhil Mahfuz, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah dulu ciptakan langit dan bumi ini. Minha, di antara 12 itu jamaah sekalian yang saya muliakan, arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia. Ini harus kita tahu, ini ilmu. Jadi dari 12 itu ada 4 bulan yang sangat dihormati, muliakan. Bahkan saking mulianya, tidak boleh pada waktu itu bangsa Arab, kaum Arab melakukan peperangan. Stop, hudunah, gencatan, berhenti untuk menghormati bulan-bulan ini. Ya, apa saja bulan 4 itu? 1, Rajab, dah kita di sini dah masuk 3 hari, ya kan? Yang kedua, Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Ayo Pak, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Atau kalau mau Bapak gampang ingatnya, diambil saja bulan 11, bulan 12, bulan 1 dan Rajabnya. Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mana yang Bapak mudah silahkan. Jadi di antara 12 itu 4 bulan tadi Usyurul Hurum, mulia sekali. Saking mulianya itu diharamkan menumpahkan darah. Maka dia tertera dalam surat Taubah, Ustaz Haji. Surat Taubah ini kan surat tentang qital, ya. Ya, berhenti berperang di bulan-bulan itu. Dan surat Taubah tidak pakai nama basmalah. Satu-satunya surat dalam Quran, karena dia juga disebut dengan suratul qital. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah taala, apa 12 bulan itu? Kita juga harus tahu, jangan juga kita kalah dengan anak-anak kita. Ya, dalam Islam yang pertama Muharram. Habis Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bulan ke-7 kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan Syawal, mudik. Ini enggak tahu kita boleh mudik atau enggak nanti kan. Syawal, habis itu bulan 11 Zulqa'dah atau Zulqa'dah, bulan ke-12 Zulhijjah. Ya. Bahasa Arabnya enggak jauh beda dengan itu, karena bahasa Indonesia juga mau tidak mau, sadar atau tidak, kita banyak dipengaruhi oleh mufradat kosakata, ya, dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu diambil dari bahasa Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Terjemah Indonesia enggak jauh beda. Ya, maka kita tidak boleh, mohon maaf, ngapunten, anti Arab, enggak boleh anti Arab. Kalau panjenengan anti Arab enggak iso ngomong. Benar enggak iso ngomong. Musyawarah bahasa apa, Pak? Mufakat bahasa apa? Masjid.
Pak Taufik, sujud, rukuk Pak Haji. Kita mau mendefinisikan sujud. Sujud itu meletakkan kepala ke bawah, kepanjangan. Ya kan? Nah, itu maka enggak boleh anti Arab kita. Sadar atau tidak, bahasa kita sekian banyak persen itu ya diilhami dengan ruh-ruh bahasa Arab. Kita lanjutkan, zalikad dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus aturan-aturan itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah, jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan fihinna, pada bulan-bulan tersebut. 4 tadi, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka kata ulama, siapa melakukan dosa di bulan ini juga besar. Melakukan maksiat dosanya besar. Siapa melakukan amal soleh pahalanya gede. Itu. Ya, pahalanya besar. Melakukan amal soleh, salat berjamaah, baca Quran, membantu orang, berzikir. Ya ke? Masya Allah. Salat duha, istighfar, saum sunnah. Makanya tidak berlebihan ketika ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i. Rajabun syahruz zar'i. Rajab itu kita bulan menanam. Menanam apa Pak? Amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Biasakan. Karena 2 bulan lagi ini mau gaspol. Ya. Wa Sya'ban syahrus saqyi kata ulama. Bulan Sya'ban itu kita menyirami apa yang kita tanam di bulan Rajab. Kita rawat, kita maintenance, bersihkan rumput-rumput, kita sirami, kita garuk rumputnya, kita dangir, ya kan? Ramadan syahrul hasad. Begitu Ramadan datang, bulan memanen. Memanen apa? Kebaikan yang kita tanam tadi. Kita kan mau maraton ini Pak, 30 kilo. Kalau ibaratkan begitu, harus ada persiapan, harus ada pemanasan dulu, tamhid. Tamhid, pemanasan. Supaya apa? Begitu masuk Ramadan, gaspol sudah, terbiasa. Masya Allah, terbiasa bangun lebih cepat, ya kan? Terbiasa perut kosong sekitar 12 jam, ya kan? Nah, makanya ulama tadi mengatakan bulan Rajab kita bulan menanam. Biasakan menanam kebaikan-kebaikan. Udah persiapan. Makanya Rasul tadi berdoa, diajarkan kepada kita, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, antarkan kami di bulan Ramadan. Berarti persiapannya 2 bulan. Maka Rasulullah SAW itu kalau sudah nanti habis Rajab, Sya'ban, hampir kata Ibunda Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah puasa banyak sekali di bulan Sya'ban. Ya kalau puasa Rajab ini ambil puasa yang sunnah-sunnahnya yang sudah valid lah. Kayak kita ini Senin, besok Kamisnya, atau paten Pak bisa puasa Daud. Wah, itu tidak perlu obat Bapak untuk apa? Diet, bisa? Ya, paham? Ya, nggak perlu diet nggak perlu. Itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu puasa Daud Pak. Ada hadisnya sahih. Kalau Bapak puasa wisal tidak boleh. Puasa wisal itu nah Rasulullah SAW anil wisal. Bersujuwo ini puasa ngebleng. Tahu ngebleng? Gaspol terus setiap hari, saat nggak ada buka, tidak boleh. Puasa sunnah itu yang paling top puasa Daud. Di bawah puasa Daud ayyamul bid, Haji 3 hari setiap bulan. Komariah ya, 13, 14, 15 Komariah. Nanti ingat-ingat, berarti sekitar 10 hari lagi kita udah ketemu ayyamul bid. Karena ini tanggal 3, berarti 10 hari lagi ya tanggal 13, 14, 15. Nah, setelah itu puasa Senin Kamis kayak begini. Belum mulai hari ini, niatkan, azamkan tekad hari Kamis depan. Supaya apa? Tadi tadrib, latihan dulu Pak. Kita mau maraton jarak tempuh 30 km. 30 km itu Tanah Abang, stasiun Sudimara Bintaro rumah saya, PP. Karena dari Sudimara stasiun saya tinggal di Bintaro sekitar 9 itu, kalau naik tren itu 15 kilo. Karena dia potong kompas jalur lurus. Berarti muter lagi ke sana, itulah. Itu yang mau gitu. Kalau Bapak nggak ada persiapan kita, mengkis. Ya, maka ada persiapan, kita tanam kebaikan-kebaikan, kita semai, kita siram di bulan Sya'ban, dan kita insyaallah memanennya di bulan Ramadan dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diri kalian
pada bulan-bulan tersebut ditafsirkan oleh para ulama adalah bitarkit ta'ah. Jadi menzolimi diri kita itu dengan meninggalkan ketaatan, Pak. Salat bolong-bolong, wa fi'lil ma'asi, mengerjakan maksiat. Itu maksudnya menzolimi diri kita. Birtikabil ma'asi wa tarkit ta'ah, melakukan maksiat-maksiat, berhenti. Ini udah mau Ramadan itu. Apalagi tiap hari kita dengar beritanya orang mati terus. Masa enggak ada terenyuh kita. Makanya rahasia Allah, Ustaz Tosi, kematian itu rahasia Allah. Dalam surat 31 ya Pak Haji, surat Luqman, ayat paling terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu qada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak pernah akan tahu apa yang dia akan lakukan, kerjakan esok hari. Boleh Bapak hari ini planning, tapi yang menentukan nanti hasil dari planning itu kita kerjakan atau tidak Allah. Enggak tahu apa yang saya lakukan esok itu. Boleh saya planning besok jam sekian. Makanya fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan dalam surat Kahfi illa ay yasha Allah. Jangan sekali-kali kalian pasti saya besok mengerjakan ini, kecuali engkau berikan ucapan insya Allah. Itu dalam Islam begitu. Enggak ada yang bisa pasti. Ya, engkau tidak tahu apa yang kelak jiwa seseorang apa yang dia kerjakan esok hari. Esok itu enggak tahu, Pak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Demikian juga halnya jiwa itu tidak pernah akan tahu di mana dia akan wafat di atas bumi mama. Ya, orang ada yang pesawat beberapa bulan yang lalu. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pesawat, salah satu pesawat, ya kan, maskapai. Takdir sudah begitu, kematian. Jangan Bapak karena ada pesawat jatuh, Ustaz Tosi mau tugas kantor atau tugas amanah enggak berani naik pesawat. Nah, ini orang aneh juga ini. Begitu ada tabrakan kereta umpamanya enggak berani naik kereta. Begitu ada tabrakan darat bis enggak berani. Udah di atas tempat tidur pun kalau sudah idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah azal udah enggak bisa diakhirkan, enggak bisa didahulukan walaupun di atas tempat tidur bapak-bapak. Jadi orang iman itu luar biasa, orang yang ada iman itu. Dia pandang, makanya itulah rahasia Allah. Kalau sudah rahasia Allah, persiapkan yang terbaik. Jangan-jangan saya pas begini mati. Oh enggak deh. Kita berharap semua yang hadir di sini, keluarga kita, semua orang-orang kita cintai, husnul khatimah. Lagi sujud, lagi azan, lagi baca Quran, lagi puasa sunnah, lagi berbagi bersedekah. Wah, dalam keadaan baiklah. Tidak ngerepoti yang masih hidup. Masya Allah, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang diwafatkan Allah dalam posisi yang baik itu, rindu kita. Ya, saya doa dan kita berharap husnul khatimah Allah panggil kita. Amin ya rabbal alamin. Lagi sujud, lagi kita di tanah suci, ya kan? Kalau kalian mau minta wafat, mintalah berdoa kepada Allah, kata Rasul, wafatkan di kota Rasul, kota Madinah. Ya. Ya. Bisa dimakamkan di Baqi, Ustaz. Allah, keistimewaan makam Baqi samping Masjid Nabawi. Allah, subhanallah, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian. Ayat ini bukan ayat teroris. Kalau orang mengaji benar-benaran, ini bukan begitu. Ketika mereka memerangi, maka kita berhak untuk membela diri, kan gitu. Ya, makanya di bulan haram ini tidak boleh ada perang. Bulan-bulan 4 tadi. Apalagi sampai mengambil harta orang, menzolimi, Pak, bunuh, bacok. Ini bulan-bulan haram. Wah, dosanya gede, Pak. Besar sangat sekali. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Saya baca dalam hadis, kitab hadis Riyadhus Shalihin, saya buka tadi bab tentang puasa-puasa sunnah. Ya, sebaik-baik puasa, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi, ya, Muharram. Sebaik-baik berpuasa setelah Ramadan itu bulan puasa Muharram atau bulan-bulan haram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah apa Pak? Salatul lail.
sebaik-baik solat fardu, ya, sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat sunnah qiyamul lail, witir. Bapak capek kerja, pulang sudah malam tugas-tugas, tidak bisa bangun cepat, tidak apa-apa, habis ba'diyah isya Bapak witir 3 rakaat. Ada seorang sahabat yang melazimkan itu. Ditanya, mengapa kamu lakukan? Karena saya khawatir tidak bisa bangun sebelum subuh. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa kalau Bapak punya ritme itu, ya, tapi usahakan juga ya bangun juga sebelum subuh lah. Ya, kita kan subuh sekarang jam 4.48 Ustaz Tosi, ya. Bapak bisa bangun itu jam 4 jam 4.20, jam 4.04, mentok-mentok jam 4.30 lah, masih ada 1/4 jam. Kamar mandi 5 menit, wudhu dan seterusnya, solat witir, bermunajat. Perbanyak untuk istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Rajab. Gimana Ustaz tentang puasa-puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari? Setahu hamba Al-Fakir yang pelajari, semuanya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis palsu. Saking palsunya di buku-buku hadis palsu pun tidak ada. Ya, almarhum Profesor Dr. Mustafa Yaqub, imam besar Masjid Istiqlal yang lalu, nanti saya kasih linknya. Dia pakar hadis, S1 S2 adalah di Madinah, S3 Malaysia. Almarhum mungkin sudah 3 tahun yang lalu wafat, ya. Kita waktu wafatnya juga ke sana karena rumah tidak terlalu jauh, ya, sama-sama lingkungan Bintaro, beliau di Ciputat. Itu pernah ditanya tentang hadis-hadis puasa Rajab. Siapa puasa Rajab 7 hari dibukakan atau dibukakan pintu surga 7? Siapa puasa Rajab 8 hari tutup pintu neraka 8? Enak kali Pak, ya. Enggak usah puasa Ramadan gitu. Ciri-ciri hadis palsu itu Pak Haji, amalnya dikit, pahalanya gedenya minta ampun. Gimana Ustaz solusinya? Kalau saya ditanya, jawaban saya sorry, lakukan ibadah-ibadah puasa sunnah yang sudah dicontohkan Rasul saja. Kayak Senin Kemis, kan tidak ada khilaf. Setuju nggak? Valid. Ayamul Bid, puasa Daudnya lagi, oh paten itu Bapak. Ciri-ciri hadis palsu gitu Pak. Pokoknya hadis palsu itu nggak masuk logika. Jadi mengalahkan puasa Ramadan Pak Haji. Ya kan? Puasa 8 hari dibuka, ditutup pintu neraka. Puasa 7 hari buka pintu surga semua 7. Puasa 1 hari, tanggal 1 puasa 1 hari seperti puasa 1000 tahun. Mengalahkan Lailatul. Aduh Bapak. Makanya kita perlu education, tarbiyah, ngaji terus. Gunanya masjid kita ini yang sudah megah adalah pendidikan, mengaji. Selain ibadah ritual, fungsi masjid itu adalah education, tarbiyah umat, ekonomi umat, masya Allah, ya, santunan dan seterusnya, penguatan ekonomi dari aspek ibadah, dari aspek pendidikan, penguatan itu sentral masjid semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir masih ada 7 menit lagi, saya akan bacakan sedikit beberapa tafsirnya di sini. Ya. Hurrimal qitalu fiha litakuna hudnatan yatamakkan al-arab maha minas safari lit-tijarah walil hajj wal umrah wala yakhafuna ahadan walamma jaa al-islamu wa 'azza Allahu ahlahu nusiha hurmatul qitali fiha. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala, ketika Allah sebutkan tadi inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum, jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketika Allah sudah tetapkan itu di Lauhul Mahfuz waktu Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya, di antara 4 bulan yang tadi disebutkan yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, hurrimal qitalu fiha. Peperangan itu diharamkan Allah pada bulan 4 itu. Tidak boleh. Litakuna hudnatan, agar menjadi masa-masa apa Pak? Gencatan. Ya, gencatan itu berhenti. Berhenti dari bertempur, berperang. Kita tahu sebelum Islam itu datang, Jazirah Arab itu salah dikit, musuhku, udah baca-bacaan perang. Maka Islam datang mendamaikan mereka. Itulah Islam. Suku Aus Khazraj itu tempur terus Ustaz di Mekah Pak Haji. Aus Khazraj
Ya, itu dua suku yang begitu Islam datang, Rasulullah hijrah ke Madinah, berdamai mereka. Banyak semua, hampir semua Aus Khazraj akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Ya. Di antaranya Abdullah bin Salam, itu dari suku Aus, dia masuk Islam. Ya, kemudian ketika turun surat Al-Baqarah 146, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dipanggil oleh Umar bin Salam, apa pendapatmu tentang ayat ini? Orang-orang yang kami beri kita Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka memahami, mengerti Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali ciri-ciri anak kandung mereka sendiri. Kata Abdullah bin Salam, iya, saya mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad ratusan tahun sebelum lahir dari kitab Taurat dan Injil. Banyak yang masuk Islam mereka. Perang, begitu datang Islam, ya, semuanya berdamai. Dan dalam bulan yang 4 tadi yang sudah kita sebut, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, hurrima fiha al-qital, diharamkan untuk melakukan peperangan. Mengapa, Pak? Litakuna hudnah, supaya menjadi masa-masa damai, ya, gencatan. Terus tujuan yang kedua, yatamakkan al-arab ma'aha minas safar. Orang-orang masyarakat Arab bisa nanti dia berpergian as-safar, ya, untuk litijarah. Apa tijarah? Tajir, berdagang. Dari mana dulu sentral CBD-nya? Mekah, Syam. Dari Syam ke Mekah, dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang 4 state, 4 negara. Apa? Ya, Syam itu sekarang satu, Lebanon, Palestina, Yordan, Suriah. Ini 4 negara yang dulu disebut oleh Rasul Ardus Syam, bumi yang diberkahi. Bisa mereka berdagang ke sana, ya. Ya, kalau dalam posisi bertempur dan seterusnya susah, Pak. Walil haji wal umrah, juga mereka bisa melakukan perjalanan apa? Haji dan umrah. Tadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. 2 bulan mereka berjalan. Allahu a'la nusila khurmatul qital fiha. Begitu datang Islam dan Allah muliakan ini pemeluk Islam, Allah nasakh keharaman qital fiha, keharaman berperang di dalamnya. Kalau orang musyrik tadi memerangi, ya kamu harus membela. Itu makanya wa qatilul musyrikuuna kafah kama yuqatilunakum kafah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada zalika dinul qayyim, itulah aturan agama yang lurus. Di sini disebut ay tahrimu hadhil ashhur wa ihtiramuha ba'dal qitali fiha wa huwa asy-syar'ul mustaqim, yaitu pengharaman bulan-bulan tersebut sebagai kemuliaan. Allah memuliakan bulan-bulan tadi, pengharaman tentang berperang di dalamnya. Dia adalah syariat Allah yang sangat lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksud daripada firman Allah, jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maksudnya adalah la tartakibuz dzunub wal ma'asi. Jangan kalian sekali-kali melakukan dosa-dosa besar di bulan-bulan ini. Ingat-ingat Pak, Rajab sekarang. Ya, wal ma'asi dan maksiat fil ashhuril hurum, di bulan-bulan yang tadi 4 tadi. Fa inna zalika yujibu ghadaballah, itu akan mendatangkan, mengkoneksi kemurkaan Allah yang dahsyat. Allah wa sukhti, kemarahan, dan sukhtun itu kemurkaan Allah. Alaikum, kepada kalian. Fala ta'arridu anfusakum lah, jangan kalian macam-macam, ya, melakukan dosa-dosa tadi di bulan itu. Wa qatilul musyrikina kafah, hadza khitabun lil mu'minin, ya, ini adalah perintah Allah kepada kaum mukminin bi amrihim ta'ala bi qitalil musyrikin ba'da intihal muddah, ya, setelah tadi berlangsung tadi masa transisi hudunah tadi, ya, genjatan. Kalau mereka memerangi, ya kita harus perangi mereka. Jadi nggak boleh kita memulai. Tapi dalam Islam itu kalau ada musuh tidak boleh lari, tapi kita tidak boleh cari musuh. Taubahnya seperti apa? Seperti lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu, tapi kalau dia diganggu, dia akan menunjukkan marwah, harga diri dia. Dikejar terus, Pak. Dikejar dulu. Dulu pengalaman saya, ya, karena tugas saya dulu itu nyari kayu. Sebelum saya nyantri nyari kayu, Ustaz, di kampung di Siantar. Itu kalau di hutan itu, Pak, ada rumah tawon itu lebih besar dari proyektor ini, Pak, so-asu itu.
Itu kalau ada iseng teman kita disambit, tahu disambit? Serampang. Oh itu Pak keluar, dikejar Pak. Aduh, tawonnya itu yang hitam sama kuning. Bahasa Jawa Medannya tawon endas. Tahu tawon endas? Tawon kepal. Itu panjenengan dientup 2 ekor bisa mati Pak. Itu dikejar Pak. Dikejar Pak. Peribahasanya kalau Bapak nyelulup di dalam sungai, tahu nyelulup? Apa nyelulup? Menyelam. Bapak ditunggu itu. Ngong. Begitu Bapak udah nggak ada napas, muncul bisa di. Nah itulah. Dia menunjukkan kemarwah. Tapi nggak pernah dia mengganggu. Solupi lebah itu nahlah, kan nahlah gitu. Yang dikeluarkan baik-baik, madu jadi penawar. Iya kan? Mencolok hinggap dimanapun tidak pernah patah. Pernah Bapak kehilangan spion mobil, ada tawon mencolok di situ. Kadang-kadang tangan manusia lebih nakal ya kan. Spion tiba-tiba di parkiran udah nggak ada. Jangankan spion, roda pun tuh yang gantung di bawah udah diambil. Nauzubillah min zalik. Nggak pernah ada cerita tawon lebah itu ngambil spion mobil, ya kan? Spion motor itu helm nggak ada. Itulah lebah. Yang dimakan saripati apa? Bunga, masya Allah lebah. Jadi begitu. Ya jangan dipahami tadi ayat tadi seperti pemahaman yang lain yang liberal. Tengok ini ayat-ayat ngeri, kurangi orang musyrik. Dia dibaca situ saja. Sebagaimana mereka memerangi kalian. Kalau nggak diperangi ya nggak apa-apa. Ya kan? Kita ini bumi damai Indonesia ini. Ya, dan itulah Islam, kedamaian itu yang kita hadirkan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kubur. Yang terakhir, sesungguhnya menambah, mengotak-ngatik. Seharusnya ini sudah bulan-bulan yang diharamkan Allah Ta'ala. Orang kafir Quraisy di otak-atik, seharusnya ini bulan Rajab Pak. Diakhirkanlah bulan belakangan supaya mereka bisa berperang. Ini menambahkan kekufuran kepada Allah. Tidak boleh. Maka ketika Nabi SAW haji wada, haji perpisahan tahun ke-10 Hijriah, tanggal 9 Zulhijjah, beliau menyampaikan lagi ayat ini. Ya. Innaz zamana qad istadar. Sungguhnya waktu zaman itu berputar. Ya, yang Allah sudah tentukan itu nama-nama bulannya supaya tidak diotak-atik urut-urutannya. Dulu orang kafir Quraisy diotak-atik Pak. Muharram, Pak Haji, ditarik ulur supaya ini Muharram lama, ditarik ke Safar. Ya, dibalik supaya bisa mereka melakukan kezaliman. Oh, enggak boleh begitu. Makanya turunlah tadi ayat 37-nya. Otak-atik kalian mengulur-ngulur tadi bulan Muharram ditaruh ke belakang supaya masih lama waktunya adalah tambahan daripada kekufuran dosa. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Kesimpulannya yang paling penting, tingkatkan kualitas kebaikan kita di bulan-bulan haram ini. Apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan, tinggal sekitar 56 hari lagi atau 57 hari lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita keberkahan dunia akhirat, Allah sampaikan kita bertemu semuanya, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, jamaah kita, teman kerja kita, satu kantor kita, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.